kecuali apa? Katanya tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa juga tidak ada kecuali. Yes? Kamu punya minuman di kulkasmu? Tidak ada, aku tidak ada minuman apa-apa kecuali air. Air itu minuman, saudara. Ada makanan di rumahmu? Tidak, aku tidak punya apa-apa, tidak punya makanan apa-apa kecuali Indomie. Apa Indomie bukan makanan? Kata kecuali ini sangat besar artinya di sini. Maksudnya begini loh, bukan aku tidak punya apa-apa. Aku punya, tapi tidak seberapa. Itu lebih cocok. Amin. Kalau Tuhan hari ini tanya sama saudara, kamu pasti diberkati, kamu pasti bisa berlipat ganda, kamu pasti bisa maju. Kamu punya apa hari ini yang bisa kamu buat modal untuk berlipat ganda? Tidak ada apa-apa Tuhan, kecuali aku masih bisa berjalan. Itu sangat apa-apa saudara, daripada orang yang lumpuh dan tidak bisa berjalan. Amin. Dan waktu perempuan ini ditanya, dia bilang, aku cuma punya sebuli minyak saja. Satu buli minyak itu seperti satu, apa itu namanya, vas begitu, ya, kecil, satu kunci kecil. Elisa bilang begini, oke, kalau begitu sekarang kamu pinjam sebanyak-banyaknya, ya, gentong ke tetangga-tetanggamu yang besar-besar, yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Pinjam yang sebanyak-banyaknya, minta yang sebanyak-banyaknya. Yang saya amazed, memang waktu pertama kali perempuan ini bilang, aku tidak punya apa-apa kecuali minyak. Ya, secara manusia, saya tidak bisa salahkan dia. Karena satu minyak, satu buli minyak itu bisa buat apa? Bisa buat bayar utang, tidak bisa. Itu dibuat roti, membuat makanan, satu kali habis. Setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi. That's it. Memang gak 100% dia salah kalau dia bilang dia tidak punya apa-apa. Karena dia melihat keterbatasan. Hari ini juga enggak 100% saudara salah kalau saudara takut, saudara melihat keterbatasan saudara. Tapi hari ini saya mau katakan saudara masih punya Tuhan yang bisa melipat gandakan keterbatasan saudara. Saudara masih punya Tuhan yang segala apapun yang ada pada saudara, di mata dia tidak ada yang terlalu kecil. Dia Tuhan yang tidak terbatas. 5 roti, 2 ikan dia bisa buat makan, beri makan 5.000 orang. Saya katakan di FA, apa sih bedanya mereka bawa 5 roti, 2 ikan, sama kalau pada saat itu mereka cuma bawa 1 roti, 1 ikan? Ada bedanya nggak menurut saudara untuk memberi makan 5.000 orang? Nggak ada bedanya. 5 roti nggak cukup, 1 roti juga nggak beda. Nggak beda-beda jauh gitu loh. Sama nggak cukupnya. Tapi waktu diangkat dan mengucap syukur, diserahkan kepada Tuhan, akhirnya yang sedikit dan yang sangat tidak cukup itu bisa mencukupi. Sama seperti janda ini, pada saat gentong-gentong yang kosong itu dibawa ke kamarnya dan dia isi buli, 1 buli minyak ini, dia tuang. Secara alami, secara natural, itu minyak tidak akan menggenangi bagian bawah pun daripada bejana itu, dari gentong itu. Tapi miraculous, Tuhan membuat minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Dan di situ dikatakan yang menarik juga, minyak itu berhenti mengalir setelah tidak ada bejana yang kosong lagi. Minyak mujizat, minyak kasih karunia Tuhan, minyak berkat Tuhan, minyak pelipat gandaan Tuhan akan berhenti mengalir dalam hidup saudara saat saudara tidak punya bejana yang kosong lagi. Apa itu bejana yang kosong? Iman. Kalau kau sudah tidak punya iman lagi, maka mujizat Tuhan akan berhenti mengalir. Tapi selama engkau masih punya iman, engkau masih punya bejana yang kosong. Dan kau tidak perlu takut sesedikit apapun yang kau miliki hari ini. Dia sanggup melipat kali gandakan. Dikatakan menarik sekali. Aku pergi hanya membawa 1 tongkatku ini, tapi waktu aku kembali, aku telah menjadi 2 pasukan. Dan itu bukan pada waktu yang cukup lama. Tidak terlalu lama maksud saya. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan bisa melipat gandakan Yakub? Yes, karena dia Tuhan yang suka melipat gandakan. Lukas 1:37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang kita mau tahu, aku juga mau berlipat ganda seperti Yakub. Aku juga mau berlipat ganda seperti wanita itu, janda itu. Dari cuma sebuli minyak, aku punya berbejana-bejana minyak yang penuh. Bagaimana? Satu yang saya mau pelajari, yang saya mau ajarkan, dan Kejadian pasal 25, sama-sama kita lihat. Kejadian 25. Bagaimana Yakub bisa Tuhan lipat gandakan? Ada beberapa hal yang sangat menarik, yang sangat luar biasa pada Yakub. Kita cuma tahu dia itu sebagai seorang penipu saja, kebanyakan dari orang Kristen. Ya,
Kita cuma tahu bahwa Yakub, apa arti kata Yakub? Yakub itu liar. Nama Yakub itu penipu. Makanya dia namanya dirubah sama Tuhan setelah itu menjadi Israel, bukan lagi Yakub. Atau Pangeran Allah. Yakub itu artinya penipu. Jadi kalau orang ditanya, kamu tahu siapa Yakub? Penipu. Yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita kenal, dia sebagai seorang penipu. Padahal banyak sekali kelebihan Yakub yang kita bisa pelajari. Salah satunya di pasal 25 ayat 29. Saya akan bacakan ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Esau ini tukang buru. Dia suka berburu, dia anak yang sulung. Dan papanya si Ishak ini suka makan daging. Suatu saat matanya rabun, ya. Dan dia sayang sekali sama Esau, karena Esau suka berburu binatang dan dia suka makan daging. Lain beda dengan Yakub. Yakub ini seorang yang tenang, suka tinggal di rumah, dan dia bukan anak yang sulung. Menurut perhitungan manusia, Yakub adalah the second one. Yakub bukan yang pertama, dan Yakub bukan yang sulung, karena memang Yakub bukan yang sulung. Tapi kita tahu semua Yakub menjadi yang sulung, dan Yakub akhirnya mendapat berkat kesulungan. Kalau saya tanya sama saudara, kenapa Yakub bisa mendapatkan berkat kesulungan? Maka saya yakin sebagian besar orang Kristen yang baca Alkitab, kecuali kalau saudara nggak ngerti, nggak pernah baca dan nggak care, saudara kan jawab, saya tidak tahu. Kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu kisah ini, saudara pasti jawab, karena dia menipu kakaknya. Sekali lagi, yang kita kenal dari Yakub, karena dia menipu. Tapi saya mau berani katakan begini, penipuan yang Yakub lakukan ini cukup rohani. Loh, mana ada menipu itu rohani? Oh banyak. Beberapa, tidak banyak. Kalau kita masuk ke negara komunis, kita nggak boleh bawa Alkitab, misalnya. Kita nggak boleh selundupin Alkitab. Tapi sama kalau kita bisa selundupin, saudara mau selundupin enggak? Kalau saudara bilang begini, enggak Pak, aku nggak mau selundupin Alkitab. Itu kan menentang firman Tuhan, menyelundup. Tunggu sampai negara itu mengizinkan Alkitab masuk, baru saya masukkan. Nah, saudara tanya sama saya, pribadi, saya nggak ngajar dan saya nggak maksa saudara. Kalau saya bisa menyelundupkan Alkitab ke daerah-daerah yang tidak boleh ada Alkitab, saya nggak mikir dua kali. Kalau saya bisa, saya akan selundupkan. Hal yang kadang-kala membingungkan kita. Makanya kita butuh iman. Kalau nggak punya iman, firman hari ini boleh menipu. Karena ada penipu yang rohani. Semestinya bukan itu yang saya maksud. Saya maksud demikian. Ayo kita belajar. Dikatakan demikian. Dalam pasal 25 kita kembali. Ayat yang ke-29 tadi, terus ayat yang ke-30 sekarang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Yes. Saat Esau yang lelah, yang lapar, dia bilang begini, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, oke kalau gitu, bersumpahlah dulu kepadaku. Karena kadang-kala kalau orang kepepet, kalau orang lagi lapar, dia bilang, ya, ntar gue bayar, gue pinjam dulu dah, gue lapar nih. Kalau udah dibayarin dan segala macam, akhirnya lupa, ya kan? Tapi Yakub nggak mau terima gitu aja, dia bilang sumpah dulu. Kalau kamu sumpah baru aku kasih makan. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungan kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Apa sekali lagi Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Gak salah kalau dia ditipu orang dia gak menghargai. Gak salah kalau dia kehilangan, buat apa dia marah? Dia gak perlu marah kalau kesulungannya diambil adiknya. Orang dia gak menghargai. Hal yang pertama yang saya mau ajarkan buat saudara, bagaimana Tuhan bisa ada di pihak Yakub. Dan sekalipun Yakub mengambil jalan yang menurut saya agak pintas, Tuhan tetap memberkati dia sebagai yang sulung. Karena Yakub sangat menghargai hal-hal yang rohani.